Dari awalnya memang suka makan, akhirnya sekarang nih di depan kita juga ada produk makanan Nyiptain dari produk Kak. makanan. Iya. Ini gimana awal mulanya bisa terbentuknya bisnis? Sebenarnya dari kefomoan sih Kak. Di circle aku tuh ada satu orang yang udah duluan Bikin bisnis bisnis. gitu lah istilahnya ya. Namanya Renal nih. Jualan cakar ceker. Ayamnya deh yang ayam. Kayaknya Ini penuh itu deh, banget ayam gak deh. sih? From zero to hero. Welcome back from zero to hero. Jangan bilang-bilang bunda ya. Sejak kapan kamu punya bunda? Bunda piara. Tapi ada yang lagi kabur. Dari mana? Dari bundanya? Dari rumah apa dari tahanan? Agak-agak mirip sih kayaknya deh. Ya katanya kayaknya. Rumahnya Rumahnya kayaknya apa tahanan yang kayak rumahnya ya? Kita Kita sambut aja siapa? ya. Kak Gede, Gede, Hidayah. Hidayah. Halo guys. Halo. pengen tanya dulu nih ya kan. Sempet Apa viral. pengen tanya kenapa perut kecil? Apa? Perut Perut mungil. Aku gak tanya gitu. Aku gak tanya gitu. Aku juga perut mungil nih berarti tuh gitu. Enggak, sempet viral kalau di rumahnya banyak CCTV. Iya. Tapi Ya. sekarang udah enggak. Udah aku guntingin kabelnya. Itu ceritanya gimana? Kenapa banyak CCTV? Satu kamar ada 2 katanya. Iya, di kamar abang aku juga 2. Oh, Jadi abang kamar dua. aku 2, kamar abang aku 2. Jadi itu sebenarnya nggak tahu ya, bunda tuh emang sibuk di kantor gitu. Jadi kayak dia mau memantau anak-anaknya kali ya, karena kan nggak bisa mantau langsung. Jadi dia pasang CCTV. Terus juga sebenarnya di rumah aku tuh kan ada banyak peralatan kayak studio band gitu. Dan itu peralatannya tuh banyak di luar gitu. Jadi kayak buat lebih aman Keamanan. aja sih. Oh, lebih ada tepatnya. studio band juga di dalam Ada, situ. ada. Oke, berarti di setiap sudut tuh pasti terpantau CCTV tuh. Benar. Di toilet? Real. Enggak dong, Kak. Aduh, gue sensual gue kalau CCTV di situ. Iya. Bahaya dong. Tapi sampai ada 2 CCTV ya, dan itu CCTV-nya memang apa tuh yang bisa komunikasi ya. Bisa 2 arah komunikasi, betul. Jadi viralnya itu karena apa CCTV-nya atau karena bundanya? Dua-duanya sih, Dua-duanya. lebih tepatnya kayak anak umur Disekurang segitu. di situ gitu. Umur Waktu itu kan berapa tahun emang? jatuhnya kan udah tua Kak, udah SMA kelas 1. SMA udah kelas gede Kelas ya. 1. 10 udah jatuhnya udah tua dong. Di Udah gede kamarnya- lah ya, bukan iya, tua ya. Iya, udah gede maksudnya. Di kamarnya ada CCTV kayak, halo di kamar gimana gitu. Mungkin orang nanya kayak, Kak itu kalau ganti baju gimana gitu. Kayak kalau di komen gitu aku pasti, ya udah sih yang lihat emak gue sendiri ini gitu. Iya juga sih, aku gak sampai kepikir dia ganti baju apakah dia ke toilet atau kemana. Enggak, aku di kamar aja, tapi Eh, kan di yang kamar lihat aja. ya udah yang lihat emak gue sendiri gitu. Oh gitu. Dia Udah juga pasrah nyebokin aja. gue pas kecil, jadi kayak gimana Udah lah. pasrah aja. Terus dia gini, ya udah mama. Ya gitu aku ngebayangin. Iya nggak mau. Kan Ayo. kamar itu privasi ya kan, apalagi memang udah SMA kan Hmm. gitu. Sempet gak bilang, "Mak, ngapain sih masang CCTV?" gitu. Sempet sih, cuman ya Terus? gimana ya. Namanya dia mungkin pengen mantau anaknya aja Hmm. gitu. Terus karena aku kan suka tidur malam. Dan besok sekolah kan, otomatis besoknya kayak kalau belum tidur tuh, ayo tidur gitu. Oh, berarti mamahnya itu sampai malam tuh bener-bener belum pulang. Belum. Oh, Wanita jam karir, berapa wanita dia? keren. Jam Mak gue. berapa dia biasa pulang ke rumah tuh? Dulu tuh kalau lagi bener-bener sibuk-sibuk tuh bisa kayak jam 1, jam 2. Wow, Dulu jam ya, 1. tapi kalau sekarang udah kayak sekarang tambah sibuk deh kayaknya. Sekarang, iya Pak, tambah sibuk ya. Tahu sibuk ngurusin yang mana nih kerja? Yang Tapi di masih kantornya kerja? dia, di Oh, kerjaannya masih dia, kantor. masih di kantor. Kantor tuh ini mama tuh kerja Kerja, atau bisnis? Kerja, Kerja sampai Kerja. jam 1 malam, loyal banget ya. ya gitulah. Hebat. Nah, ini kan mama ya, kalau sorry papa sendiri atau ayah? Ayah sama dulu Ah. kerja, cuma sekarang ayah udah nggak ada. Oh, berarti udah gak ada dari Dulu satu waktu kantor kecil. sama Oh, Berdua kerjanya. bunda. oke. Karena mungkin ya memang tinggal sama anaknya aja nih, tinggal berdua ya, makanya diperhatikan Bertiga. banget. Kan ada kakaknya. Iya. Oh ya, bertiga. Masalahnya dua-duanya nih agak-agak kelakuan, jadi ya udah deh, gue pasang CCTV kali gitu Oh, kali agak-agak. deh. Agak-agak tuh maksudnya? Agak-agak tuh maksudnya kayak ya suka tidur malam, terus apa Oh. macam-macam gitu. Berarti lebih kayak ke agak-agak yang di sini tuh kayak kedisiplinan ya. Waktunya betul. tidur bukannya tidur malah main handphone Nah, gitu. Dulu nih sering banget nih disita nih. Bukan ini Ah. HP-nya, sekarang Karena- udah bagus dulu mah. Dulu ini ya, HP. si Hidayah. Enggak dong. Ya Allah jadul amat. Ya, masih punya duit, Kak. Ya Allah. Jadul amat. Iya. Itu mah kamu Iya. aja Hidayah. Di foto sekolah kan, cerita lucu nih kan, si Hidayah Cerita kemarin nih. setiap ajan dia bunyi ya kan. Itu lagi pelajaran, mana pelajarannya ini yang lagi BP.
duk. Bunyi gede banget. Gue langsung matiin. Nah gitu Ya, lah Bunda udah tuh. lucu tuh. Udah tuh kan jadi gak ngomong. Oke. Gara-gara cerita Nah, oke. Zaida ya. Nah, jadi yang nyebabin jadi konten kreator sekarang itu dari mana asalnya? Apakah viral langsung jadi Awal konten mulanya kreator? tuh awal gimana mulanya. sih? Aku tuh konten udah dari tahun 2017. Hmm. 2017 itu waktu masih sekolah SMA kelas 10. Oh. Itu kelas 1 itu, kelas 1 SMP Berarti itu. setelah CCTV viral. Sebelum. Oh, sebelum. Itu aku udah mulai konten. Oh. Dari Musical.ly. Hmm. Dari dulu ada aplikasi namanya Musical.ly. Hmm. Itu dulu Yang joget-joget lah ya. iya sama joget-joget, transisi. transisi. Terus pokoknya macam-macam lah gitu. Jadi kalau bisa dibilang semua konten tuh aku udah pernah coba dari yang joget-joget, transisi. Dulu juga pernah bikin makanan tapi nggak naik. Oh, di Terus Musical.ly juga. pernah dulu Bukan bukan makanan. bukan di Musical.ly-nya tapi di Instagram kayak ala Instagram, vlogger iya. gitu. Zaman Vlogger. dulu kan lagi naik kan kayak Ah. Magdalena gitu-gitu kan bikin. Terus nyanyi meskipun suaranya kaleng rombeng. Terus apa lagi tuh gue tadi dulu pokoknya banyak deh udah semua Banyak. dicoba gitu. Jadi kayak terus kebetulan pas meleteknya itu di CCTV. CCTV ada bunda-bundanya, Hmm. terus meleteknya di makanan gitu, udah gitulah. Oh, Tahun oke. berapa berarti tuh yang CCTV Naik itu? bangetnya di 2002 pas Covid sih 2020 berapa? 2020 ya? 2020, heeh. Oke, itu berarti sebenarnya nggak sengaja tuh ya, emang Nggak senang sengaja, konten nggak aja. sengaja. Terus ini gue merasa tertekan nih, ya udah gue Iya. ini deh gitu, kayak betul. keresahan pertamanya keresahan sendiri aja. Tahu-tahu viral gitu. Makanya Bunda sampai di teman kantor itu pada, ini anak lo kayak gitu. Ini nggak dia apa yang namanya tuh kalau di judge gak Enggak dong. sama temen-temennya kali kan? Lu Enggak. gimana sih punya anak gitu? Iya paling gitu sih kayak anak lo tuh gitu di viral gitu, viral di mana-mana. Soalnya benar-benar sampai kayak ada artikel, re-uploadernya tuh banyak gitu video yang CCTV itu ya. Itu tembus berapa penonton waktu viral? Sekitar 3 juta 4 juta di akun aku, Ah. tapi re-uploader tuh kayak Repost. nah Repost. di uploadernya sendiri tuh viewersnya kayak banyak banget. lebih gitu. dari Lebih dari akun aku sendiri. malahan. Oke. Dari situ berarti Bunda udah tahu nih viral karena CCTV. Dan udah udah tahu. mulai kontenin yang ala-ala Bunda tuh. Ya udah mulai. Oke. Cuman dulu belum makanan, dulu tuh slime. Oh, slime. Jadi slime tuh dulu slime viral banget ya. Iya. Viral anak-anak banget kan itu. anak-anak. Terus kayak Bunda tuh nggak boleh main aku karena katanya itu bahan kimia katanya gitu. Bahaya gitu. Tapi aku suka gitu kan. Jadi aku beli, aku kontenin gitu kan. Tapi jadi kayak jangan bilang Bunda ya, gue main slime kayak Oke, gitu. itu Karena udah ngomongin Bunda iya. terus ya. Itu kalau di scroll TikTok aku pernah bikin video dia ngebuang semua slime aku. Itu benar-benar real dibuang ya. Beneran real dibuang dan dia marah. Kan udah dibilang nggak boleh kayak gitu. Udah dibilang nggak boleh. Terus sampai akhirnya bisa ke food vlogger itu kapan? Nah pas ke food vlogger itu, jadi aku ngerekam biasa konten biasa yang CCTV dulu. CCTV nunjukin dulu yang CCTV. Nah aku mau ngabisin makanan di Di kulkas. kulkas. Nah itu akhirnya aku dulu ngabisin Nutella deh kalau nggak salah. Jangan Nutella. bilang-bilang Bunda juga nih. Nutella dulu hacks food gitu kan banyak ya. Nutella emang Pakai kebetulan apa? tinggal sedikit sih, cuman kalau dari video tuh kelihatannya banyak. Jadi aku bilangnya aku ngabisin 1 toples, padahal enggak gitu. Oke. Itu kayak aku pakein susu, pokoknya dihabisin temanya ngabisin makanan di kulkas gitu. Ngabisin makanan bunda gitu. Naik Di banget kulkas. itu videonya. Akhirnya diterusin deh. Akhirnya diterusin sampai sekarang gitu. Tapi emang kayak nggak terduga ya Iya, dari iya. mulai Iya bener kayak nggak udah terduga emang banget. itu pun jauh ya 2017 nyoba konten 2020 viral Iya. ya kan main slam tapi ternyata nggak benar-benar nggak dibolehin Hmm. sama Bunda baru ke food Food. vlogger. Ya. Berapa masih tahun 2020 apa? 2021-an deh kayaknya. Oh, main setahun foodnya. ya berarti ya. Lumayan Oke. lama. Sebenarnya di ya. 2017 tuh aku juga udah ibaratnya udah punya masa gitu kali ya dibilangnya. Kalau kalian cari di Instagram itu ada Mumun Squad namanya. Momon Squad. Momon Itu Squad. isinya apa aja tuh? Coba itu Mumun Squad, geng. Matt. Heeh. Geng Kayak kita gimana, gitu, geng jatuhnya satu circle gitu, Heeh. cuman isinya tuh kayak kalau sekarang tuh kalau kakak tahu siapa yang lagi naik banget ya? Jaden. Siapa tuh? Jaden. Tahu nggak kak? Yang Beyond Combat itu. Oh, Bion. Ah. Kayaknya pernah lihat deh kemarin barusan. Jaden. Iya namanya selewat Jaden. gitu, ya. Dulu namanya mah Putra Baktera bukan Iya, iya. Jaden. Oke gitu. Yang Dia- sama si Sales. Iya. Iya. Nah dulu tuh satu circle, pokoknya di circle itu isinya dulu istilah sedep-sedep lah kalau dulu ya, dulu sedep-sedep orang-orangnya sedep-sedep gitu. Ya gitu deh pokoknya. Terus karena circle-nya udah mencar jadi ya udah flop lagi akunya. Mereka mah naik aja gitu. Dulu soalnya aku followersnya paling dikit. Dulu, sekarang Dulu. Sekarang
Paling banyak. Ah. Enggak dong, enggak. Ya Allah. Oh, Mumun Squad ini terinspirasi dari Pocong Mumun. Ya kan dulu kan memang zamannya geng-gengan gitu ya, geng-geng nih. Jadi ini isinya ada berapa orang Mumun Squad ini? 12. 12 orang. Dulu kita ada temanya. Temanya apa? Namanya anak-anak bocil kali ya. Jadi di situ ada ibu ayah, Oh, Umi oke. Abi dulu Siapa yang dibilangnya. jadi ayahnya? Ada temen aku namanya Syahdan sama Lea dulu ada. Jadi pasangan maksudnya nih. Couple. Oh, couple. Nah, Oke. anaknya anak pertamanya aku. Ya Allah. Anaknya ada 10 tuh, Kak. Ih, geli ya kalau dikit-geli kan. Iya, 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 Ya iya, Allah. Geli iya, banget. iya, 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 iya. Di SMP aku ada tuh, kebetulan. Iya, memang nggak main kayak gituan gitu. Oh, gitu. Heeh. Dulu. Itu Tapi beneran sekarang- rame banget squadnya dong ya. Heeh. Dulu tuh kita yang bener-bener yang kayak di mall. Jadi kan masing-masing udah punya Berombol-berombol. masa kan. Dari Heeh. 12 orang itu udah punya istilahnya fans kali ya dulu ya. Oke. Bukan fans tuh alay. Dulu mah alay star syndrome gitu kan. Kita tuh di mall yang bener-bener sampai ngumpul ngerubung orang buat ketemu kita gitu. Dulu. Sampai kita lari-larian, ditanyain sapam, ini ada apa gitu dulu. Oh, itu berarti tinggal apa namanya broadcast doang nih untuk ke fans-fansnya lah karena Iya, kita lagi ngumpul di sini nih, Ngumpul di atau sini rame gitu. Berapa orang itu? Aduh, bisa kayak 100 orang. Wow, Kayaknya ada deh. banyak banget ya. Pokoknya Itu udah dari istilahnya umur dulu berapa, tuh Kak? udah ngerasain yang ibaratnya di titik sekarang udah ngerasain dulu. Cuman sekarang lebih inilah ya, dewasa lebih bisa lah ya. lebih bisa ngontrol Lebih bisa diri ngontrol. gitu. Kalau dulu kan masih yang kayak ngerasa Iya, apa sih star syndrome banget ya. dulu aku sumpah. Iya, iya, iya. Oh, berarti Gitu. itu awalnya dari Musical.ly itu tuh. Oke. Oh, itu yang bareng-bareng itu Musical.ly tuh. Musical.ly. Hmm. Arahnya kenapa food vlogger ya? Kan viralnya dari Oh, CCTV, CCTV. Bunda. Kenapa nggak kontennya sama Bunda aja nih? Kenapa harus ke food vlogger? Kalau sama bundanya ntar jadinya jangan Sibuk ya bilang-bilang. bundanya. Iya, jadinya Iya. ntar bareng bunda dong, Ah, jangan ah. bilang-bilang bunda. Apa Oh, memang iya. karena suka makanan? Satu karena suka makanan, kedua karena nggak tahu suka aja kali yang kontenin makanan gitu aja sih. Ah, Oh, karena Sama- tadi ketidaksengajaan juga yang Iya. kulkas ternyata viewersnya rame. Yang Hmm. ngabisin makanan di Oh, kulkas. Iya. Udah kayak kebuka jalan, oh nih makanan yang di kulkas kan sama aja food Hmm. kan ya. Hmm. Kayaknya pas Diterusin. kebetulan juga itu lagi COVID, jadi kayak kalau ngontenin makanan tuh rame kayaknya waktu itu. Iya, iya benar COVID kita Jadi tuh. orang kayak gampang lapar mata Mm-mm. gitu ya. Terus ngabisin paling banyak apa di kulkas waktu itu? Apa ya? Nah, lihat sini gue jadi segede gini sekarang. Dulu mah nggak segini kan. Enggak dulu, enggak Kak. Dulu agak tirus gitu dulu. Ah. Sekarang ya udahlah. Nah, BTW ini kan food vlogger. Nah, Enggak, jangan bilang food vlogger, oh Kak. iya, iya, apa ya Food namanya? review. Konten kreator yang suka Konten- makan direkam Konten gitu. kreator Nah, yang istilahnya suka gue. makan lah ya. Kalau food vlogger kayak berat banget di pundak. Tapi kan gak apa-apa Kak, kan memang Nggak seringnya apa-apa sih, iya makanan sih, benar sih. kan. Ya bisa tergolongnya kayak food vlogger lah ya. Iya, iya, Cuman iya. ini dari awalnya memang suka makan, akhirnya sekarang nih di depan kita juga ada produk makanan Nyiptain dari produk kita. makanan. Iya, iya. Ini gimana awal mulanya bisa Ini- terbentuknya bisnis Sebenarnya dari kefomoan sih, Kak. FOMO? FOMO. Jadi aku tuh sekarang ada circle-nya lagi, beda Oh, lagi. ya circle lagi. Oh, Circle beda lagi, yang Be. Mumun tadi. Sekarang Jepri. Ada bukan ya circle bisa dibilang ya. Circle, oke. Jadi di circle aku tuh ada satu orang yang udah duluan Bikin bisnis bisnis. gitu lah istilahnya ya. Namanya Renal nih kalau orang tahu. Apa bisnisnya Renal dia? Fadli, dia dulu jualan cakar ceker. Di circle aku tuh ada satu orang yang udah duluan Bikin bisnis bisnis. gitu lah istilahnya ya. Namanya Renal nih. Pedas. Nah, cakar ceker tutup, terus dia jual basreng. Basreng. Basreng kan itu Oke. online kan di TikTok Ah. kan. Terus dia bilang, ayo dong lu semua jualan gitu kan. Terus dia juga suka ngomporin kayak dia tuh kebetulan deket sama mama aku sama istilahnya dia tuh ke orang tua kita tuh kayak Dekat. akrab banget gitu loh. Friendly gitu lah Friendly ya. banget gitu. Jadi kayak anak lu tuh suruh dagang kayak gitu kan. Nah, kebetulan orang tua aku tuh kalau sama Renal tuh kayak nggak tahu ya. Percaya gitu Percaya ya, banget sama percaya. dia aja kayak ayo dagang tuh Renal udah gini gitu. Akhirnya aku tuh tadinya nggak mau, aku tuh tipikal orang yang kayak udahlah duit ada gitu ngapain Iya, gue dagang influencer gitu juga kan. udah lumayan gitu ya. Oke. Terus tiba-tiba enggak, di circle tuh ada 2 orang yang tipenya kayak aku. Oke. Ada aku sama Maudi Cimot. Iya, mau di. Maudi. Nah, Maudi kan juga tiba-tiba punya itu ya, apa pentol. iya, ya? pentol baksonya itu Baru jangan dia, lupa Bel. beli ya. Pentol baksonya Iya, aku dia. pengen nyobain lagi. War banget Kak itu Kak. Pentolnya susah. Nah, pokoknya gitu deh. susah. Tiba-tiba dia jualan duluan tuh pentol. Hmm. Nah, aku kayak ngerasa, waduh, gue ditinggal gitu kan. Akhirnya ya udah deh, nyari yang orang tuh unik istilahnya kan. Kalau cipuk kan biasa kan emang udah viral kan nama cipuknya itu. Cipuk yang normal tapi yang gak ada isinya, yang kotak. Terus aku nyari apa ya? Oh, cipuk.
tapi ada isinya gitu. Jadi keluarlah itu pertama, varian Oh. pertama cipuk isi keju. Tapi aku penasaran. Iya, ini aku Pengen juga coba. baru tahu kan Cobain, cipuk cobain, Dan ini. cobain. yang paling menggoda Cireng sih ini kerupuk. sambalnya juga. Chili oil, nih. itu chili oil, Kak. Chili oilnya Chili tuh oil. kayak menggoda banget gitu. Kita cobain. Ini yang keju yang mana nih? Oh, ada beda rasa-rasanya. Ini Oh, keju ada semua. banyak rasa. Ini kayaknya yang ini nih yang warnanya beda ya. Ini rasanya sama semua. Beda-beda, Oh, beda-beda. beda-beda. Kejunya yang kayaknya keju udah nggak nih. meleleh deh itu deh. Soalnya Mozzarella ya ini ya. iya, moza isinya moza soalnya. Ada berapa varian emang? Sekarang udah 3. Apa aja? Keju, Ayam ayam pedas. suwir pedas, sama ayam suwir original. Oh, emang ada Nih, isinya cobain ya. tapi Ada isinya. cipuk yang lain tuh dia nggak ada Coba isinya. makan, Kak. Ada Tuh. pakai chili Berapa oil. harga satu gini, Kak? Satu pakai itu Seberapa, 29.000. 29.000. Ini isinya Ah. 1 2 3 4 5 ya. Udah dapet chili oil yang ini bagus sih. Chili oilnya memang Botol. dikemas di botol nih. Tuh. Ya ini sih sebenarnya nih nambah kos lagi nih. Nah iya. Ah, ya kan? Tadinya mau di plastik. Kenapa Kak. nggak di plastik? Tadinya di plastik, cuman kayak bocor jadi. Aku Karena penasaran bocor. yang nyari ayamnya deh, yang ayam. Kayaknya ini penuh itu deh, banget ayam gak deh. sih? Itu ayam. Kayaknya penuh banget deh yang ayamnya itu. Harusnya iya sih. Ini yang Kan? bikin resepnya siapa? Kamu atau Aku sendiri memang- dulu tuh emang beneran yang kalau di scroll ke bawah ya konten-konten Emang aku. suka masak? Enggak sih. Emang ya udah kegempit aja. Oh, Kayak Kepepet aja ya? emang Katanya buru-buru nih gue nyari-nyari resep ngeluarin lah gitu. di internet gitu. Iya. Gitu, Dan resep kepepetnya bukan karena FOMO, karena emang ini barang laku atau Enggak, viral bukan. banget, bukan karena Bukan. FOMO, circle-nya udah pada dagang, coba. Circle gue udah pada dagang, gue mau ikut gitu. Jadi kayak kalau ngumpul kan kita suka kayak bawa dagangan masing-masing Kak soalnya. Ini kayak kayak baru kemarin main ke rumahnya Maudi, Enak nih, main bawa-bawa. ayamnya gitu. enak gurih. Cobain yang ayam deh. Thank you. Ya ini cirengnya apa ya namanya ya? Kan kalau dari dunia pertempuran tuh kalis gitu loh. Oke, gurih. Ah. Jadi padatnya bagus. Terus aku baru keluarin produk baru juga nih, tempe. Tempe ya. Ini ayamnya nggak pedes banget ya kan? Nggak terlalu pedas, tapi yang Tapi- pedas tuh aku mainnya di Mm-mm. sininya chili oilnya. Berapa tapi lama dia ada kamu ininya. bikin produk kayak gini? Pasti kan ada kegagalannya. Ada banget Nah, lagi. Dulu tuh waktu bikin awal mau bikin cipuk, kan kerupuknya susah nempel ya. Jadi kayak aduh nyari gimana caranya biar bisa nempel. Akhirnya ketemu caranya. Pokoknya masalahnya pertamanya di kerupuknya sih, pasti nggak nempel soalnya. Itu sekitar 2 minggu, terus kelar masalah kerupuk, chili oil rasanya kayak Kurang apa gitu ya? kurang gitu. Jadi kayak baru selesai semuanya baru berani jual gitu. Oh, berarti meskipun awalnya memang FOMO, tapi nggak yang asal ada produk gitu Iya ya. ya, ini emang ketika kita cobain memang bener ini rasanya ya memang worth it sih. Enggak cuman memang orang jualan asal FOMO, ya kan yang penting ada. Tapi emang produknya juga dipikirin sebelum launching lah ya. Iya tuh Cobain Kak, deh yang bukan ayamnya. asal-asalan. Cobain Yang mana ini? yang tadi aku potongnya itu. Ini tadi ayam apa? Ayam Cobain suwir. ayamnya Ayam suwir dulu deh. pedas. Oh, tadi yang ayam suwir original gitu ya. Heeh. Oke. Ya, kalau resep Karena begini memang kan- kita nggak bisa bohong. Influencer itu banyak juga yang asal jual kan. Tapi aku nggak mau karena kan aku juga suka makan. Jadi kalau makanan nggak enak kan gue ngamuk. Bukan ngamuk sih, kayak aduh apa Ngantuk sih loh. gitu. Apa sih gitu. Iya, tapi bener ayamnya emang banyak apa namanya banyak rempahnya ini. Bukan ayam cuman sekedar dicabein. Heeh, benar. Dan ayam suwir tuh aku suka makan ya. Bau. Kayak kan banyak tuh yang cireng isi. Nah, ayam suwirnya tuh biasanya agak kasar. Nah, ini agak lembut nih. Pas dimakan jadi kayak benar-benar mateng gitu. Thank you Kak. Berarti tes Enak. tesnya gede itu kuat juga nih. Iya Ya. tuh kan makan mulu. Ada yang suka makan kan? Makan Contohnya aku dulu. nggak begitu banget sama makanan. Nggak sedetail itu maksudnya Iya. rasanya. Ya berarti kan makan itu kan pasti milih nih. Oh, gua nggak suka nih, Heeh. ya kan? Gua maunya yang Iya, enak kayak gitu. gitu. Aku agak picky sih kalau soal Nah. makanan. Oh iya, aku mau nyobain ininya. Nah, Ini kalau yang ada tepungnya ya? iya tempe ini tuh belum launching sebenarnya. Oh, belum Makanya- launching. Jadi kakak ini aku mau kasih cobain karena itu tuh rasanya kayak masih bisa dibilang belum fix kali ya. Layak. Masih ada yang ketebalan, ada yang Masih ketipisan. development lah ya. Ini udah mesin atau manual? Manual. Oh, masih manual pakai inian kayu atau potong pisau. Cutter. Pisau. Pisau. Oh. Pisau. Kan ada yang kayu gitu dong. Kalau itu ketebelan. Atau Ada belah. manisnya ya? Ada manusia sedikit. Oh, dia motong pisau satu-satu. Heeh, Tipis ini. heeh. Berapa harga segini? Rencana Belum kamu tahu jual? sih. Oh, belum tahu. Belum Belum tahu. launching. Ini belum ada beratnya juga ya. Belum. Ini mereknya tempe gue. Heeh, Cap Gede Hidayah. Yang ini jajanan Nah, itu yang tebel tuh kayaknya tuh, Kak. jajanan @Gede Hidayah. Berarti belum ada merek nih. Ini jajanan mereknya. Oh, mereknya jajanan. Heeh. Nah, kamu harus daftarin Haki. Iya. Tapi Udah, setahu saya kalau Kalau jajanan dia nggak Haki bisa. yang ini masih diurus nih. tapi udah didaftarin. Yang ini udah didaftarin tapi masih diurus, tapi kalau yang ini belum nih yang tempe. Oh, jajanan udah daftar. Udah.
Tapi Masih udah di dicek ini. belum ada yang pakai jajanan? Ada tapi kan Beda beda ininya, beda kelas. Beda kelas. beda. Ini ada manisnya juga ya. Iya semua ada Dua-duanya manisnya manisnya? kan. Kan pakai bawang putih Kak. Mau nyobain nggak? Jangan kelamaan menikmati. Karena emang Menikmati dia. cirengnya dia apa ya, bisa dibilang kalau cireng enak tuh dia kan kenyal ya, tapi dia nggak susah untuk digigit gitu. Kebanyakan produk belum launching. Produknya Aku kalau soal rasa, aku biasanya nggak ikut-ikutan, paling kayak buat finishing doang. Nah kalau yang detail soal rasa dia gitu. Oh, ya? Ini bumbunya pada bawah nih. bumbunya Nggak masih ada dulu. ngendep-ngendep. Nggak dulu. Nggak tahu ya, kalau aku sih nggak begitu manisnya gitu sih. Oh, kurang gitunya di manisnya ya? Iya sih kalau aku manisnya. Tapi nggak tahu juga kan. Ih, deg-degan. Emang gua tiap ini apa? Udah kayak inian ya. Tiap Jadi juna. Karena kalau belum kalau si launching, Umang guys. ini, kalau si Umang ini kalau sebelum pra-launching, semua bumbu dan lain-lain dia yang develop gitu. Jadi kalau udah oke baru launching gitu. Tapi emang rasanya tuh apa ya, banyak rempah ini. Mungkin dari Seru. daun jeruknya kali. Tapi oke rasanya. Oke, rasanya oke. Mantap, emang tasnya mantap. Mantap tasnya dia. Berarti bukan orang kayak aku ya, asal makan ya. Yang penting Tasnya mantap kenyang. kok. Yang penting Emang kenyang. ada manisnya, ini manisnya itu emang buat Bikin nggak sip bosan. desnya ini nggak bosan. Awal mula buka Cipuk ya namanya. Cipuk ini berapa? Awal Apanya? mulanya. Awal mula buka. Modal awal Awalnya, aduh berapa ya dulu yang nggak ngitung? Sejuta lebih. Nggak ngitung. Nggak ngitung kok, Nggak asal ngitung. keluar aja udah gitu ya. Ah. Tapi sekarang profit tahu kan Tahu, keuntungannya. tahu, Cuman alhamdulillah. awal-awal nggak. Berapa Nggak dihitung. produksinya per hari sekarang? Sekitar di 15 sampai 20-an sih. 15 sampai 20 20 kilo. kilo Awalnya per hari. setengah kilo. Setengah kilo, Ya. sekilo gitu namanya juga pegel kan ngaduknya. Ngaduk sendiri tau. Sekarang udah mesin tapi. Oh, Oh sudah iya ada yang bulat mesin. itu kan ya. Sekarang udah mesin. Karyawan ada berapa? Sekarang 9, alhamdulillah. 9 mantap. banyak. Berapa bulan? Alhamdulillah. Berapa bulan Kak? 4 bulan. 4 bulan banyak. 4 3 bulan, 4 guys. bulan. Banyak 9 4 orang. bulan ya, 9 orang dengan walaupun produknya baru tapi tes itu dipikirin ya. Ya sebenarnya sih dari sini juga udah kelihatan sebegitu propernya. Iya. Ini kan udah dibilang proper nih. Iya, Bukan asal jual Hmm. gitu loh. Dari sini juga udah nggak asal jual. Ya ini si salutnya nih, si sambalnya ini berani Toplesin. ditopesin ya. Padahal itu lebih mahal ya. Tadi Biasanya berapa? kan pakai 20 berapa? plastik itu kan ya? 29.000. 29.000. Oke. Dia awet berapa lama kalau di luar ruangan? Kalau yang ayam 8 hari suhu ruang. Kalau yang keju 10 sampai 2 minggu lah. Suhu ruang ya, Oh, kalau di 10 freezer hari. 1 bulan. Tapi aku penasaran nih, ini kan maksudnya kan Gede ini kan masuk ke influencer juga, ya kan. Waktu itu kan berarti udah gede dong ya followersnya. Nah, ini langsung laku nggak jual ini? Awal-awal jualnya belum di TikTok. Oh, Jualnya langsung masih di kayak TikTok. pakai chat gitu-gitu. Oh, chat, WhatsApp. Chat WhatsApp. WA. Jadi kirimnya pakai via Status. Paxel Oh. dulu tuh. Itu lakunya ya gitu sehari 20, 10 gitu-gitu Kak. Tapi tiap hari ada. Tiap hari ada. Nah, gitu. terus dijual di TikTok itu setelah berapa bulan jalan? setengah bulan ya kayaknya. Setengah bulan. Setengah bulan hampir sebulanan kayaknya. Mm-mm. Baru jual ke TikTok. Ini Nah. jual TikTok atau memang promosi? Promosi live Oh, aja. kalau promosinya memang Dari dari awal awal, kan? udah Dari ada. Kan awal. aku nge-branding dulu dong Hmm. otomatis. Nge-branding dulu aku mau dagang ini gitu. Oke, kayak proses produksinya, Proses daily produksinya, vlognya. trial and errornya aku unjukin semua dah tuh di TikTok tuh ada. Oh, Terus oke. kalau dijual di TikTok langsung naik penjualannya. Ekspektasinya gitu. Tapi kan kenyataannya ya menurut aku kayak nggak nyampe ke ekspektasi aku sih sebenarnya. Awal-awal ya. Kalau sekarang oke alhamdulillah. Tapi kalau awal-awal kayak ngerasanya, ih kok nggak sesuai ekspektasi gue ya gitu. Emangnya berapa per hari awal-awalnya? Awal-awalnya itu dulu pas di TikTok itu sehari 50 pack-an deh kayaknya. 50 pack. 50 pack. 50 pack. Sekarang Bisa 300-400 Wah. 300-400. Berarti tetap ada proses ya, Ada meskipun kita prosesnya. udah rebranding, di TikTok juga udah punya nama lah Iya. ya, udah followers udah gede, tapi tetap aja nggak yang langsung wah penjualannya langsung hype gitu ya.
perlu proses yang rebranding. Perlu prosesnya dulu karena kan ini kan jatuhnya kan baru kan. Makanan yang emang baru pertama kali ada tuh cipuk isi. Tadinya kan cipuk kan ya biasa kotak itu yang nggak ada isinya, yang dikukus. Mungkin orang kayak agak skeptis karena ngelihat bentuknya kali ya. Kayak ih kok cipuk kayak gitu, padahal emang cipuk kalau kalian cari ya, cipuk yang aslinya di Bandung itu emang kerupuknya di luar. Gitu. Oh oke. Tadi aku lihat yang kerupuknya dijadiin satu sama adonan tuh. Di tengah-tengah Berarti itu adonan bukan gitu ya. yang memang pertamanya ya. Kalau sepengetahuan aku cipuk Bandung tuh ya kayak gitu, Oh, kayak cipuk gini. Bandung kayak gini. Tapi katanya emang beberapa daerah tuh ada yang beda-beda. beda-beda. Pengolahannya lah. Nah kalau misalkan dikirim di TikTok, itu pengirimannya ini bisa lewat apa? Terus berapa lama expirednya? Pengirimannya itu ya pakai yang kalau TikTok kan JNT ya sekarang. JNT kita pakai JNT. Berarti nggak bisa lebih berapa 10 lama? hari tadi. 10 hari ya Tergantung ya 10 Expired harian. ya? 10 hari. 10 harian. Oh ini 10 expired 10 harian. Masih bisa lah kan kiriman paling masih 3-4 bisa. hari Masih ya. bisa. Kecuali kalau luar kota banget. Kalau luar kota banget, kalau live tuh biasanya kan tanya dulu ya guys kalian di kotanya mana di mana? gitu. Kalau ayam kalau misalkan di Kalimantan gitu jangan CEO ayam gitu kayak gitu sih paling. Oh Takutnya kalau kan ayam basi. nggak bisa, tapi kalau yang varian keju lain. boleh. Oh Pokoknya tergantung kan, isi berarti ya. Dan dia Ayam kan udah ada bumbu, absorbernya nih Iya nih untuk udah ada ininya. pengawetnya nih. Nggak kelihatan, oh no. Absorbernya. Silika gelnya. Ini Iya, silika ada gelnya kalau nggak dipakai dia awet berapa lama jadinya? Aduh, aku nggak pernah nyoba sih kak. Udah nyoba. Gue dari awal udah langsung Udah langsung tempel ya. pakai, karena kan kalau nggak pakai kan jamuran gitu. Oh iya sih. Betul, Sih bener. Ya ini 1.000-2.000 nih satunya. Iya. Diapalin harganya. Waduh. Oke mantep nih berarti ini ada produk 2 ya baru ya tapi ini belum launching nih. Ini belum launching. Cipuk sama Tempe. si tempe sagu tadi ya. Tempe Tempe sagu. Oh tempe sagu. Tempe sagu. Berarti Iya, ini ada dari kulitnya. olahan Ada sagu. kulit ininya, ada kayak crispy-crispy gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan ini kan kamu bikin bisnis ya konten kreator. Kan ada teman-teman konten kreator yang tadinya udah ada bisnis juga. Tapi ada gak sih konten kreator teman-teman kamu yang ngelihat kamu, wah bagus juga nih. Gue ikutan lah jualan kayak lu gitu. Karena ngeliat aku. Aduh aku nggak pernah nanya sih kak. Aku nggak pernah yang kayak. Aku tuh bukan tipikal yang kayak Renal. Kalau Renal baik lagi ya. Renal kan emang yang kayak ngajak gitu kan. Ayo bisnis kayak gitu. Ya. Kalau aku tuh kayak ya udah paling kayak sharing-sharingnya ke teman-teman yang udah bisnis aja gitu. Jadi kayak omset lo berapa langsung aja gitu. Omset lo berapa gitu di kita mah. Malah ini kayaknya circle-nya agak positif juga. Kayak karena ketika ada yang satu bisnis tuh bukan ngerasa tersaingi tapi malah di-share yuk kita bisnis bareng gitu ya. Jadi iya makanya tadi bingung juga si Renal kan kirain ya kan nawarin buat beli dong jualan dong jualan yuk gue udah bisnis nih lu jualan dong gitu ya jadi kayak suportif ya. Alhamdulillahnya gitu jadi kayak nggak ngerasain circle yang emang toksik lah ya. Toksik jatuhnya ya. Berarti kalau kreator tuh nggak ada lah yang saingan ya. Pokoknya malah lingkungannya ini memang suportif banget. Lingkungan aku nggak ada. Juga mungkin kalau yang di luar kreator lain mah ya bodo amat ya. Kenal juga kita ya gitu. Nah gimana cara kamu buat ngebaginya antara fokus di konten kreator sama sekarang ada bisnisnya nih. Apalagi udah punya karyawan 9 orang ya. Karyawan lagi. Kayak aku tuh ada PIC kalau dibilang ya mungkin ya yang bertanggung jawab. Emang bertanggung jawab di ada headnya gitu di Cipuk itu ada yang bertanggung jawabnya. Jadi kayak kalau misalnya aku lagi nggak bisa ya dia gitu. Kan aku kan ya bener kakaknya bilang aku konten kreator juga kan. Jadi kayak ya udah. Nanti ada keluar. Jadi aku tektokannya sama yang PIC itu nanti gitu. PIC ini orang luar keluarga atau sendiri. Keluarga. Tante aku. Jadi percayalah ya. Harus percaya dong. Ini tante yang ngurusin operasional nih ya kan. Iya. Nah selama jalanin bisnis ini ada nggak sih kayak suka dukanya jalanin bisnis? Oh ini sih kak sering apa sih kayak bukan berantem juga. Apa sih namanya? Beda pendapat. Beda pendapat sama Bunda. Oke. Oh Bunda ikut campur juga nih sekarang di bisnisnya. Dia tuh. Ya gitu jadi kayak menurut aku rasanya udah pas, menurut dia belum gitu kayak gitu sih. Masalah resep atau? Masalah resep sih seringnya. Terus dia juga tuh kayak nggak tahu ya, semua tuh pengen dijual sama dia kak. Jualan ini. Ini ada produk baru, bikin dong gitu. Kan balik lagi aku kan kalau soal rasa kan aku kan kritis banget ya. Jadi kalau awalnya kalau coba dulu deh bikin deh kalau menurut aku kurang, aku nggak mau jual. Tapi habis aku ngomong aku nggak mau jual dia baper. Dia mah.
Hanya dijual sendiri. Enggak. Tahu. Akhirnya tuh tapi karena dia udah terlanjur produksi banyak, dia akhirnya bagi-bagiin ke tetangga. Oh, dia produksinya temen langsung kantornya. banyak, nggak coba-coba sedikit dulu. Dia mah langsung bikin langsung banyak gitu. Itu ada berapa produk yang ditawarin untuk dijual? Kayak 5, 10. sosis nih aku sebutin ya, ingat ya. Ini yang lolos enggak lolos QC-nya Iya, nih. yang nggak lolos mulut aku gitu. Sosis kering, sosis crispy tuh, terus otak-otak crispy, terus cireng isi. Cireng isi. Kan padahal sama ya. Iya kan. Tinggal dikeluarin aja kerupuknya. Cireng isinya yang gede tuh pertama, terus juga cireng kecil-kecil nggak lolos juga. Terus apalagi terakhir cipuk yang kotak-kotak itu. Cipuk yang kotak ada yang juga. Ini cipuk yang nggak ada isinya. Nggak lolosnya karena memang kurang teksnya rasanya atau memang fokus nih dulu deh gitu. Dua-duanya. Jadi sebenarnya kalau si Bunda mau nawarin apa juga pasti akan ditolak untuk awal-awal gitu ya. Tapi kalau menurut aku enak aku jual. Oh, kalau kayak gini nih enak, lanjut gitu. Ini si Bunda juga? Enggak, ini aku. Tapi dia approve yang ini. Oke. Biasanya kan kalau aku nawarin makanan baru kayak dia akan kritis kali ya, akan kayak kurang gini. Tapi kalau ini dia langsung enak. Oh, berarti Gede juga nawarin Bunda nih untuk cobain dulu nih sebelum kita jual. Jadi kita sama-sama yang kayak dari dia kasih ke aku ngasih nyuruh dia cobain juga. Oke, terus yang menentukan harga siapa? Aku. Berarti Gede list dulu tuh APP-nya, pengeluarannya. Apalagi kan ibaratnya nggak murah ya, isian ayamnya juga banyak. Cabai sekarang lagi mahal banget anjay. Cabai lagi mahal banget, terus kayak botol gitu-gitu. Apalagi ini plastiknya kan juga double nih yang ini. Biar nggak bocor. Oke, berarti gitu pure harga itu yang menentukan Gede dari awal. Nggak ada diskusi ke Bunda, oh nih kemurahan kita jual sini. Enggak ada sih. Bunda tuh lebih ke R&D lah ya. Iya, lebih ke R&D. Dia ngasih barang, ini baru nih, yuk olah yuk gitu. Karena emang kebetulan keluarga aku tuh mini semua badannya. Mungil ya, mungil tuh kayak gini. Bener. Dan emang kita tuh dulu suka kulineran, jadi kayak semuanya tuh kalau soal rasa tuh kayak adu-aduan gitu. Semuanya punya selera masing-masing. Gitu ya. Gitu. Tapi memang kalau bisnis itu ada partner tuh ngebantu banget ya. Kayak misalkan ada yang pengen ngegas mulu. Ada yang buat ngebalancing gitu. Itu kan termasuk juga kayak gitu. Iya, nih Kak, bener, Kak. rasa nih bagus, enak gak gitu. Kayak aku sama dia memang rasa, tapi ujung-ujungnya nanti ketika mau launching, ini enak gak Beb gitu. Kalau kata dia enak, kata aku gak enak, tetap launching. Oh gitu? Iya, jadi sebenarnya gak ada fungsinya, cuma nanya. Enggak. Cuma nanya doang iya. Tapi jarang aku bilang gak enak karena aku suka semua makanan yang bikin kenyang. Terus packaging ini udah awalnya seperti ini. Dari awal kayak gitu. Dari awal kayak gitu. Berarti udah memang memikirkan ini produk basah nih, produk frozen yang emang harus divakum. Betul. Untuk supaya tahan lama karena kan. kalau nggak divakum penjamuran dia nanti. Sempet gak vakumnya lepas? Kan pasti ada tuh. Nah makanya ini di double Kak. Oh ini double ya? Double 2. Itu double ada 2 plastik lagi. Itu. Oh iya. 2 plastik vakum dijadiin 1. Isinya 5 ya, 29.000 ya. Biasanya nih kalau vakumnya nggak bagus, sampai ke sono kembung nih. Kalau aku nggak kembung kok. Itu kan tadi kalau beratnya di bisnis itu karena ada perbedaan pendapat. Tapi pernah nggak sih dari kecil atau sampai sekarang nih jalanin dunia konten kreator atau masa kecil pernah ngerasain kayak ini hidup gue susah banget gitu? Pernah nggak sih? Kebetulan ya, aku tuh ada di keluarga yang cukup alhamdulillah, karena kan emang dua-duanya orang tua aku tuh kerja keras banget gitu. Terus semua orang pas COVID kan susah ya Kak. Jadi kayak mungkin masa jayanya orang tua aku tuh abisnya di COVID gitu. Terus ya udah tuh semenjak itu sempat berhenti kerja atau enggak emang kerja tapi kan gajinya kan dipotong. Karena COVID tapi dulu. tetap dipertahankan berarti ya. Berarti tetap dipertahankan tapi emang dipotong gitu gajinya. Setahu aku ya. Setahu aku. Terus juga bunda ya suka terlalu baik kayaknya ya dia tuh. Ngutangin orang mulu Kak. Maksudnya kayak jadi kayak gampang kasihan sama orang gitu. Ditagih gak ngutangin orang? Nah itu ngutangin tapi nggak ditagih, dan itu utangnya nggak ngutangin, utangnya nggak kecil Kak, yang kayak bisa tahu aku sih 3 digitan ya. 3 digit. Utangnya tuh nggak kecil. 3 digit itu berapa ya? 100-an. Real lebih kayaknya itu. Ya pokoknya ada atas 100 gitu ya. Masih terima sama sekarang? Sekarang kayaknya masih deh Mas. Bayar. Mau hutang. Katanya dia mau daftar kalau masih terima. 3 digit. 3 digit di. Ya terus akhirnya. Ya gitu deh pokoknya
masa jayanya mungkin bukan masa jaya sih, sekarang masih alhamdulillah. Cuman kalau dibanding dulu, kalau ditanya mau balik lagi kayak dulu nggak, aku mau banget gitu kan, kayak beli apa-apa tinggal nunjuk gitu kan dulu tuh. Kalau sekarang ya udah punya sendiri juga kan akunya alhamdulillah. Pokoknya dari kehidupan istilahnya yang tadinya ada, terus kalau yang sempet yang jatuh banget tuh dulu sempet yang kayak aduh puyeng deh mau bayar kuliah, puyeng mau sampai nggak bisa bayar kuliah ya. Iya dulu. Terus alhamdulillahnya itu semenjak jadi content creator, jadi ada kebantu dari aku juga gitu. Berarti karena ini pandemi, berarti ya ini barengan, berarti ya pandemi ini keluarga lagi drop ya, agak drop, terus gede akhirnya viral lewat sosial media dan itu kayak buat bantuan akhirnya Iya, ya. alhamdulillahnya itu. Tapi emang belum bisa bantu yang banyak banget ngebalikin keadaan kayak pas kayak Bunda semula dulu ya, tapi alhamdulillahnya kayak yang enggak susah-susah banget lah masih gitu. masih ada lah Masih ya, ada. makan masih sehari 3 kali, 5 Masih kali bisa juga nge-mall, bisa masih gitu. bisa apa gitu Iya. ya. Oke, berarti kan ada kakak atau adik kakak ya? Abang. Abang ya, 2 ya berarti ya. Itu berarti ikut apa namanya bantu sekarang di usaha. Ikut bantu. Kalau di dagangan ini enggak. Dia Oke. paling kayak ya bantu sih jatuhnya ya, promosiin ke teman-temannya kayak gitu. Tapi nggak terlibat di produksi, Enggak terlibat, operasional. enggak terlibat. Oke. Abang berarti kerja atau apa sekarang? Kerja. Karena kalau dia terlibat di operasional kayak aku tuh tipikal orang yang kayak mungkin pernah ngerasain yang dijahatin orang banget kali. Jadi kayak aku tuh susah percaya sama orang. Kan abang sendiri tuh. Tetep aja. Pernah Tetep, Pak. kalau boleh nggak sih share dijahatin banget orang itu kenapa gitu? Tipu, Macem-macem di sih apa. Kak, macem-macem. Jadi kayak udah ngerasain yang wah gila deh pokoknya, gila banget gitu. Pokoknya nggak bisa Nggak dijelasin bisa lah. dideskripsiin lagi. Kalau inget-inget gue bisa nangis kayaknya tuh kalau diinget-inget. Kayak gitu deh. Jadi kayak susah untuk percaya sama orang gitu. Ke tante aku sebenarnya itu dulu susah banget percaya juga. Oke. Karena emang udah beneran nggak bisa percaya gitu Nggak loh. bisa Nggak percaya sama orang sekali. lagi. Terus apa yang memutusin kamu buat Yaudah, panggil tante untuk nge-hire bantu. bisnis? Karena emang udah Kebutuhan. ada bukti nyatanya kalau dia tuh nggak jahat kali ya gitu ya istilahnya ya. Nggak jahat gitu. Berarti Oke. pernah kayak ini nggak sih kayak ngerasa dimanfaatin kebaikannya sama orang, akhirnya sampai titik udah gue nggak bisa percaya lagi sama orang. Iya. Pokoknya semuanya ngini Pengalaman Gua sendiri juga bisa sendiri sama gitu. karena ngeliat Bunda itu satu. Ngeliat Bunda yang kayak ada dimanfaatin kerjaan sama dari Bunda temen-temennya gitu kali ya. I see. Jadi kayak aku kan emang suka gabung ke Bunda tuh ngumpul sama temen-temennya, aku suka diajak gitu kan. Kayak ngeliat dia bayar gitu. Kayak jadi kayak traktir teman-teman. terus pas tapi Covid nggak tuh gantian. pas Covid tuh temen-temen pada hilang. Oh. Real. Terus sekarang balik lagi Giliran nggak? susah ya kan. Nggak tahu deh, aku nggak pernah lihat nggak dia pernah main gabung lagi lagi ya. sih. Kalau suruh milih ya, kan sekarang punya usaha nih udah tahu nih kan income-nya berapa nih. Kalau dijalani nanti bakal lebih gede nih. Dengan kamu masih content creator juga punya nih ya income ya. Lebih enak jadi content creator atau jadi pengusaha sebenarnya? Hah? Kalau bisa dua-duanya Oh cuma satu coba. Kalau Cuma suruh satu. milih, kalau suruh milih, konten kreator deh. Content creator. Kenapa content creator? Karena emang aku suka suka ya. suka banget. Aku kan emang kuliahnya udah broadcast kan awalnya. Udah broadcast. Aku konten dari 2017 tadi Iya, aku bilang. perjuangan banget itu. Jadi kayak udah suka gitu loh sama Dunia ini. dunianya gitu sama sekitarnya. Circle-nya. Ya, tapi kamu masih terlibat di operasional gak sekarang? Sekarang Cipuk ini Cipuk. masih Masih terlibat. Berarti nggak banget. pure langsung dikasih ke Enggak. tante semua. Semua, apalagi soal uang ya. Kalau uang tuh masih harus dari aku. Oh, oke. Kan kalau misalkan mau belanja tuh Belanja. harus dari aku dulu. Jadi aku nggak karyawan aku nih, PA aku pun nggak megang Nggak kartu. megang Jadi kartu. megang kartu tapi kosong. Kosong. Jadi kalau mau apa-apa bilang dulu Transfer gitu. dulu. Gitu Transfer Kak. kalau butuh. Kan balik lagi aku susah percaya orang. Ya itu dampaknya dari yang waktu itu Pernah kejadian ya. Jadi ada rasa apa sih namanya? Ya melindungi diri. sih. Iya sih jatuhnya Kayak gitu sih bener melindungi sih. diri sih. Ya, sebenarnya kan orang tuh bukan menutup diri atau jahat sih. Kayak lebih itu gue udah ngalamin, gue gak mau lagi kayak gitu. Lagi keprotek kan ya. Otomatis tahu itu Iya, kayak udah otomatis. yang dulu tuh aku tuh mulai ngerasainnya tuh pas baru-baru mau sebelum lulus kuliah. Tuh baru kayak berasa kok gue sama orang kok susah banget ya percaya ya, kayak nggak bisa itu banget. baru sadar tuh. Itu baru sadar kayak nggak bisa banget percaya orang, termasuk ke saudara sendiri tuh susah banget Kak. Susah banget kayak benar-benar yang ternyata ya emang pas aku lihat-lihat ternyata emang ada yang kayak gitu, bukan istilahnya bukan aku doang gitu loh.
Kalau orang-orang zaman sekarang tuh Trust kan ada issue adanya. trust issue sama inner chill tuh yang Iya. lagi rame. Cuma kalau inner chill kan masa kecil. Ini tuh kayak lebih pengalaman kehidupan yang udah dilewatin Iya. gitu ya. Ada nggak sih kayak komentar jahat atau dibully? Banyak banget. Banyak Dong. Apa buliannya? Aku paling inget target berapa ton katanya. Oke. Kan aku kan makan kan. Oke. Ngeliat badan gue mungil, dia mungkin ini orang targetnya berapa ton gitu badannya kan. Tapi aku nggak pernah yang take it serius banget sih kalau itu Iya, kayak. karena tadi kita lihat kan memang apa yang zaman Mumun itu kan memang belum segini kan. Gede ya. Itu tuh karena mungkin kalau baca hate comment kayak perjalanan aku di sosial media kan udah lama ya. Jadi kayak udah nggak yang gimana banget gitu loh kalau baca Jadi hate kayak comment udah tuh. agak ini ya, agak bisa Biasa mengendalikan aja. diri gitu ya. Kayak udah biasa lah Udah komen kayak biasa, gitu ya. Udah nggak tahu ditanggepin ya. Selama gue nggak minta uang sama lu, minta makan sama lu gitu ya. Plus juga kan mereka kan nggak tahu aku di balik kameranya tuh gimana kalau ngonten. Kalau kalian lihat ya, aku tuh ngonten tuh makan kan kayak banyak banget ya. Bisa nih kayak segini banyak aku bilangnya aku habisin sendiri. Padahal mah enggak tuh aku bareng pia aku. Yang aku makan tuh banget cuman kayak sesuap buat konten doang. Yang sesuap gitu. Kadang-kadang juga malah soalnya dilepeh dulu. Sekarang tuh masih sering sih. Sering ya, Pak ya? Tuh sering dilepeh. Nggak apa-apa ini di-share kayak gini. Apa, ya biar tahu aja lah. Sebenarnya itu kan udah memang Udah umum. Tapi kalau dilepeh tuh kalau misalnya aku tuh lagi, aku kan emang sekarang lagi program diet kan, lagi program diet itu kayak dokter tuh nganjurin kayak kalau bisa dilepeh gitu. Oh tetap konten karena konten udah kayak kehidupan. Tapi sekarang lagi kendor dietnya. Jadi telan aja sekarang mah. Sekarang telan aja. Ya sebenarnya DLP itu karena ada program diet. Iya, ada program diet. Tapi tetap porsinya dikontrol tuh Kak. Maksudnya kayak yang buat konten aja sesuap 2 suap kelar udah, buat kebutuhan video aja. Oke. Berarti mah ada usaha lah ya. Sebenarnya iya lagi tuh, Kak. berusaha nih. Cuman emang kan kebutuhan konten memang mengharuskan untuk makan. Jadi ya udah makan gitu. Tapi gini, apakah memang yang sekarang ini udah jadi brandingnya Gede sendiri ya kan di sosial media? Kalau Gede berubah ya kan, apakah akan berubah juga tuh marketnya Gede? Aku kayaknya mah enggak deh. Enggak. Karena kan orang udah tahunya kan aku ya aku gitu, bukan istilahnya bukan ininya behaviornya gitu loh. Lagian kan juga ketika berproses untuk diet kan juga nggak mungkin yang langsung aku gitu sharing kan kok ya. di konten-konten aku turun 28 kilo. Wow. Sharing ada di konten-konten aku ada. Oh, oke. Kayak ini tuh Udah siapa yang berhasil dulu juga ya main diet 28 kilo turun. yang dulu main Ricky Cuaca ya. Ricky Kan sekarang Cuaca. kurus Ricky Cuaca. Kan enggak, aku tuh nggak mau yang tiba-tiba kurus Kurus. banget gitu, enggak. Kan Aku ini maunya prosesnya sharing. juga di-sharing ya prosesnya. Jadi kayaknya mungkin masih orang-orang tahu prosesnya nih gitu. Betul. Oke. Tapi orang-orang taunya ya mungkin video aku yang diet itu kurang naik ya. Oh, oke. Jadi orang-orang taunya ya aku ya makannya banyak aja gitu. Dan itu pun aslinya enggak gitu. Di balik kameranya ya. Di balik kameranya enggak sebanyak itu. Misalkan aku pesan 2 porsi, aku bilang aku habisin semua. Padahal aku makan cuma sesuap 2 suap, yang makan orang-orang di belakang layar. Atau enggak, aku seringnya sih temennya sama temen-temen SMA aku sih. Gitu. Oke, seru sih tadi berjalan 4 bulan usaha dengan karyawan udah 9 orang. Kedepannya mau diapain nih si Cipuk ini? Nambah Ada plan nggak? Kalau plan itu ya paling nambah varian baru. Terus kan ini kan jajanan kan namanya kan. Jadi kayak mau buat jajanan lain aja sih nanti paling. Oke, berarti masih bentuknya aneka cemilan lainnya nih. Cemilan. Ada rencana ini gak apa namanya masuk ke toko? Kan sekarang penjualan cuma online aja kan. Masukin ke toko. Offline store sih kayaknya kalau aku akan buka bisnis lain. Sebetulnya sekarang aku udah mulai kayak tagihan kali ya dibilangnya ya. Jadi kayak udah mau nyoba yang lain-lain juga. Mungkin nanti kalau misalnya ke depannya ada niatan mau buka kayak bisnis kuliner yang emang beneran makanan yang dine in gitu, nanti bisa aja. Berarti kalau untuk ini mah kita belum ada kepikiran untuk toko offline-nya lah ya. Baru online aja. Oke, tadi ini ada yang mau launching. Ini launchingnya kapan sebenarnya? Masih belum tahu sih Kak. Soalnya rasanya juga masih kayak belum serak. Terus juga itu ketebalan tempenya tuh masih kayak kurang. Ini tebal-tebalnya masih kurang ini. Ada yang tebal banget nih. Iya, ada yang tebal banget. Belum ada standarisasi. Belum ada standarisasinya gitu. Ya makanya tadi aku bilang kan, kamu pakai manual atau memang ada yang itu tuh? Karena kan yang ada di iris tuh. Kan aku kan. Ada yang diiris tuh biasanya. Jadi kayak apa namanya? Iya tahu aku. Yang kayu gitu kan. Iya, ada. Ada mesinnya, ada alatnya di rumah. Cuma emang pakai itu ketebalan banget. Kan bisa diatur dia pisaunya. Oh iya, bisa diatur. Oh bisa Pak, bisa diatur. Iya. Kan sebenarnya itu kan
kalau gede kan berarti dia pisaunya agak ke atas tuh, tinggal dikebawahin aja. Oh gitu. Gitu. Oh iya. Ada juga dia yang pakai ini loh, apa yang udah mesin. Cuma memang harganya lumayan, belasan juta. Tuh, jadi tinggal masukin tempe, ini kan tempe bulat kan. Masukin tempe bulat dia langsung potong otomatis. Oh gitu. Iya. Itu hampir mirip sama mesin keripik gitu ya? Keripik iya betul. Masuk. Tuh. Nanti dicoba deh Kak. Mesinnya jadi nggak kepake karena menurut aku ketebelan. Karena belum dicoba Belum utak-atik dicoba lah ya. utak-atik bener. Nanti dicoba di rumah. Thank you Kak. Oke, thank you Gede. Sekarang kita akan ajak Lanjut Gede untuk main games dulu nih. Oke. Gamesnya namanya apa nih? Games jawab cepat. Oke. Siapa yang nanya? Oh jadi aku yang jawab? Iya. Kayak Oh enggak, duluan lagi. Enggak, ini kan buat Gede. Buat Gede. Ya gantian aja ya. Oke, kamu dulu. Oke. Gua akan cut off seseorang jika Wow, ini kreatifnya nih. Iya dia kreatifnya. Jadi kalau mau marah sama dia aja. Jika apa ya? Jika baik lagi ya, kan aku kan punya trust issue ya. Jadi kayak kalau udah ngerasain yang kayak wah ini lu keterlaluan, langsung cut off aku biasanya. Kayak dihianatin gitu ya. Bukan dihianatin sih, lebih namanya? kayak Dimanfaatin. udah mulai ngerasa ada warning-warning yang aku tuh jadi di kepala aku tuh ada kayak ada poin-poin. Poin-poin yang dulu ini. Nah, jadi udah mulai berlindung, oke. Udah otomatis langsung Stop kayak ya, kita bye gitu. Jauh-jauh lu dari gue langsung kayak gitu. Oke, kalau gue tidak menjadi konten kreator, maka gue akan menjadi anak emak gue. Anak yang baik hati. Anak bunda. Anak bunda yang manja kali ya. Karena dunia konten kreator tuh benar-benar kayak ngebentuk aku juga sih. Dulu tuh kayak kalau pas sebelum jadi konten kreator kayak ya anak emak banget aku gitu, kayak istilahnya kemana-mana nggak bisa jauh, kemana-mana harus izin. Kemana-mana harus yang bener-bener ditemenin. Sekarang izin nggak? Enggak dong. Enggak. Kan dicariin bunda. Berarti bilang dulu, jangan bilang bunda. Jangan bilang bunda ya. Fitnah atau fakta? Pernah berantem sama seseorang perkara play lagu di mobil sendiri. Maksudnya? Yang penting ada 2 tip. Wow. Bener. Fitnah atau fakta? Maksudnya gimana? Marah-marah karena play lagu di Sebenarnya itu masalah sepele sih, tapi menurut aku kayak nggak sopan kali ya jatuhnya ya. Jadi aku cerita aja ya. Aku cerita aja ya. Jadi waktu itu tuh lagi teman-teman kampus tuh lagi jalan main. Kita tuh sering main ke kayak keluar kota, ke puncak, nginep staycation, vacation kemana-mana gitu kan. Nah kebetulan waktu itu lagi makanya mobil aku. Terus kita tuh yang bisa nyetir cuma 1 orang. Oke. Yang bisa nyetir cuma 1 orang. Terus kebetulan aku kan tipikal orang yang kalau aku tuh nggak suka lagu yang kayak jedak-jeduk kayak DJ gitu. Apa sih NDX gitu-gitu kan. Aku nggak suka. Jadi aku tuh udah effort dari rumah tuh udah H-1 udah bikin playlist duluan. Udah inilah kan aku kan emang K-popers ya. Jadi kayak aku tahu mereka nggak suka aku dengar Korea gitu kan. Aku cari tuh lagu mana. Udah jadilah itu playlist, masih ada kayak ini playlistnya. Bikin playlist pas hari H, mereka nggak suka playlist aku. Mereka nggak suka playlist aku. Itu ada berapa orang dalam mobil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Supirnya suka? Enggak. Supir nggak suka? Nah justru itu, jadi kayak kan setiap lagu tuh kan ada, sumpah ini aneh banget gue, tapi emang itu kejadiannya. Setiap lagu tuh ada kayak yang part yang kita suka kan pasti kan. Nah ini tuh orang tuh di mobil aku tuh di setirnya ada ada tombol-tombolnya kan. Tiap part yang mau aku suka dikecilin sama dia, terus tau-tau diganti, tau-tau gimana gitu kan, kesel ya kayak. Kesel. Habis itu udah tuh, itu pertama. Baik lagi di kepala kan udah ada ininya kan. Rese banget orang gitu. Rese banget. Itu udah aku mau lupain, tapi ya udah ntar dikumpulin dulu, dikumpulin. Itu perjalanan pergi, gongnya perjalanan pulang. Udah ketawa duluan. Gongnya perjalanan pulang. Kayak dia yang dalam mobil. Iya. Gongnya tuh perjalanan pulang, Kak. Perjalanan pulang, mereka balik lagi nggak suka ke playlist aku yang baru. Oh yang baru. Jadi di villa tuh aku bikin lagi. Masih Korea juga? Enggak ada Korea. Bukan Korea. Enggak ada Korea. Jadi di film lagu-lagu kayak Katy Perry, lagu-lagu yang barat-barat yang yang udah enak dinikmatin biasa di mana-mana lah itu lagu gitu ya. Aku bikin lagi tuh di film. Oh mereka nggak suka playlist gue bikin lagi deh yang baru, bikin lagi. Terus nggak suka juga ternyata pas perjalanan pulang. Nah gongnya itu adalah mereka pakai headset masing-masing. Demi Allah mereka pakai headset masing-masing dan nyanyi teriak-teriak kayak wah gitu-gitu kan. Kita kesel ya kayak
aduh sialan nih kata gue, nggak bisa deh. Ya udah habis itu udah deh langsung cut. Semuanya? Semuanya. Enggak, satu orang enggak. Satu orang doang, dari 7 orang itu satu orang yang bukan cut off sih sebenarnya, lebih kayak enggak dulu deh gitu. Tapi marah-marahnya tuh di mobil itu? Enggak, aku enggak marah-marah di mobil. Enggak marah-marah. Aku marah-marahnya aku tuh justru yang pertama silent treatment aja. Oke, diam aja gitu ya. Diam aja. Terus aku tuh kebetulan waktu itu lagi baru bikin second account di TikTok. Terus aku kayak aduh konten apa ya gue? Konten-konten horor-horor udah aku upload FYP kan satu. Unboxing FYP. Terus mau upload lagi satu nih apa ya? Oh aku cerita aja tuh kejadian itu di konten. Aku cerita kejadian itu ya udah, terus ternyata mereka yang teman-teman aku ini lihat. Mungkin kayak tersinggung atau gimana aku nggak tahu. Jadi ya udahlah, mau gimana juga. Menurut aku sih itu alay, tapi akunya ya yang alay, maksudnya mereka juga alay, tapi kayak akunya sih yang alay, tapi kayak gimana ya? Iya. Ngerti kan? Maksudnya kayak ngerasa ada perasaan yang kayak tidak dihargai, terus kayak pertama, yang kedua nggak sopan gitu sih paling. Ya bisa gitu pakai handset, semua pulangnya pakai handset tuh. Real, pakai headset dan nyanyi kenceng-kenceng. Berarti kalau dia nggak bawa banyak dong. Lagunya beda-beda dong mereka. Beda-beda. Kan annoying ya, maksudnya kayak annoying banget kan. Ini gue jadi cerita nih masalah ini. Itu masalah paling aku keep banget tau, karena kan malu ya masalah lagu kayak gitu. Masalah lagu lo berantem kayak halo gitu. Berarti kalau yang nggak bawa headset perginya dia beli dulu tuh. Aja dia gini. Masalahnya aku udah effort Kak milih lagu gitu loh. Iya, dan itu loh. Lagu general lah ya, bukan lagu Korea kan. Kalau gue egois mah gue lagu Korea aja itu. Gue cowok semua dalamnya. Ada ceweknya. Ada ceweknya. Padahal tadi ada lagu Katy Perry kan. Iya, lagu-lagu umum kan harusnya orang-orang udah suka lah ya. Iya. Itu udah effort juga kayak ya udah gue nggak suka Korea, ya udah gue ganti yang umum deh. Masa sih lo pada nggak suka gitu kan? Itu udah kayak ngebalancing tuh. Iya, aku istilahnya udah mau bonding lah gitu. Mereka nggak suka juga. Aduh, gue sampai bikin playlist 2 kali. Berarti kan aku kan mau menghargai mereka ya. Oke, mana lanjut? Aku lagi. Iya, kamu. Gede Hidayah lagi berusaha diet karena lagi deketin gebetan. Fitnah atau fitnah? Enggak. Tapi ada gak sekarang nih yang mau gitu? Gak ada kreatif. Pacar aku di Korea. Anjay. Fitnah atau fakta? Gede Hidayah jualan cipuk karena nggak mau kalau sama teman-teman TikToker yang jualan juga. Gak mau kalah. Gak mau kalah. Bukan gak mau kalah sih Kak, lebih ke gak mau kalau nggak mau kalah. Jadi kalau nggak mau kalah itu kan berarti merasa tersaingi ya. Aku enggak ya Allah, amit. Enggak. Kalau aku tuh yang kayak FOMO aja, kayak pengen. Terus juga dorongan dari orang tua aku pertama. Karena kan temen aku si Rena itu suka ngomporin si Bunda. Suka, lo jualan tuh anak lo jualan. Nah Bunda tuh kayak, itu tuh jualan. Lihat tuh Rena nge-live mulu. Enggak. Aku tuh kalau di rumah kalau lagi nggak ada kegiatan endorse segala macam tuh aku di rumah ya udah di kamar aja gitu. Kayak dia ngeliat aku di kamar kayak jengah kali, kayak nih anak udah badannya segede apa gitu kan di kamar mulu, nyuruh jualan gitu. Tapi Bunda tuh ada bisnis atau jualan gak sih? Tadi kan aku udah nanya seafood. Oh ada. Tapi udah masih tutup karena kita belum menemu tempat baru. Oh gitu. Oke. Karena kan orang tua seafood tuh apa diolah? Seafood tumpah sama all you can eat. Petumpah apa di tempat ya, kayak saus Padang kayak gitu-gitu ya. Kayak gitu. Oh ya, yang dulu sempat viral ditumpahin kayak inian ya. Biar dicari kok namanya Bunda Suki, itu masih ada di TikTok kok. Oke. Karena gini, orang tua yang memang dia sudah pernah jualan pasti kan anaknya didukung kalau mau jualan. Tuh makanya tadi ada temennya gede nyuruh jualan, Bunda juga semangat tuh. Daripada gue mantau lu doang CCTV. Iya, dia kayak dia enak deh ngeliat aku kayak aduh nih anak gitu kan. Daripada aku tuh dulu sebelum jualan ya, mungkin aku ngerasa kayak aku tuh nggak menghargai uang juga pertama sebelum jualan. Jadi kayak kalau duit tuh aku ngerasa kayak ya udahlah duit bisa dicari kayak gitu kan. Kayak menghargai uang tuh karena aku nggak ngerasain kerja yang beneran capek. Itu mungkin karena itu juga jadi aku kayak si Bunda tuh pengen aku kayak jualan biar ngerti susahnya cari duit gitu kali ya. Gitu. Ya, itu ilmu bagus sih untuk orang tua yang sekarang memang mengajarkan anaknya untuk setidaknya mereka bisa cari uang. Tuh. Mereka bisa mengenal uang tuh datangnya ada prosesnya loh, bukan cuman
hanya datang aja gitu. Soalnya dulu kan sebelum yang aku tuh nggak pernah ngerasain yang ibaratnya hidup tuh yang aku yang benar-benar kerja banget gitu. Kalau dulu tuh kan pertama dari lahir aja kan bunda kan udah ada ya. Bunda ada ayah gitu kan. Dari lahir bunda udah ada. Ya maksudnya ada udah punya. Iya udah punya segala-gala gitu lah istilahnya. Jadi kayak aku tinggal tuh minta aja lah gitu pas mau kecil apa. tuh aku nggak yang ngerasain yang capek, nggak ngerasain yang kayak berjuang istilahnya banget. aku kecil tuh udah punya alat-alat handphone segala tuh udah punya deh, udah ngerasain yang hidup yang benar-benar yang enak gitu. Terus apa namanya, udah kan tuh pas kecil SMA kuliah tuh udah mulai turun gitu ya, pas COVID aku bilang tadi pas turun tuh kayak aku udah mulai ngonten tapi kan nggak ngerasain yang kerja yang beneran gimana, maksudnya nggak yang kerja yang berkeringat gitu, berfisik gitu kali ya. Konten kan uangnya juga gampang ya, istilahnya easy money gitu kalau konten tuh. Jadi kalau mungkin bunda nyuruh ini karena biar aku tuh ngerasain kayak kalau duit tuh perjuangannya lo tuh capek gitu lo ngaduk adonan gitu kan, sampai yang aku tuh tadinya insomnia by the way, jadi kayak kalau tidur tuh malam, kalau semenjak ini pas awal-awal tuh kan aku ngaduk sendiri, jadi kayak tidur tuh langsung pules saking capeknya. Jadi kayak pas abis ini kalau ngeluarin uang tuh lebih diperhitungkan gitu. Karena ada untung rugi juga, karena harus karyawan juga. Karena dia karyawan bener sih. Gitu. Oke nih, terakhir ya games ya. Gede Hidayah adalah? Gede Hidayah adalah? Gede Hidayah. Oke. Gede Hidayah adalah ya Gede Hidayah, seorang Gede Hidayah gitu. Aku nggak menjadi orang lain untuk jadi Gede Hidayah ini. Oke, apapun yang di komentar netizen ya kan, atau memang komentator head dari TikToker atau Instagram ya, itu terserah mereka lah mau seperti apa. Intinya Gede Hidayah tetap fokus kepada Gede Hidayah. Aku tuh nggak pernah yang kalau di konten tuh istilahnya kan ada ya orang yang beda asli sama di konten sama di asli kan beda. Aku nggak kayak gitu. Dulu emang iya waktu awal-awal konten 2017 tuh, karena kan ibaratnya kan aku mikirnya kan di depan kamera harus bagus-bagusnya kali ya. Padahal enggak ya. Padahal di second account mah aku dulu ya Allah Kak. Maksudnya di second account ini dulu. Maksudnya di second account dulu kayak yang beneran yang ngomongnya kasar kayak gitu-gitu, kayak anak mami yang rese, tau gak sih? Yang semaunya seenaknya dulu tuh. Kalau sekarang udah enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ada proses ya akhirnya sekarang ya. Yang sekarang terakhir mau apa yang disampaikan buat teman-teman ya yang lagi berproses pengen jadi influencer, atau memang sekarang konten kreator juga pengen jalanin bisnis tapi dia bingung gimana cara bagi waktunya. Kalau yang mau jadi konten kreator dulu kali ya. Kalau mau jadi konten kreator kalau konten kalian udah rame, konsisten terus aja bikin video gitu, jangan males gitu istilahnya. Seenggaknya 1 hari 1 atau enggak 2 hari 1 konten gitu. Kalau misalnya konten kreator yang mau bisnis, mulai aja dulu. Intinya mulai dulu deh. Dulu ini aku cipuk juga kan, tadinya kan males kan, kayak aduh nggak dulu bisnis duitnya berapa sih gitu kan ya. Kayak udah akhirnya mulai dulu akhirnya mulai berasa sekarang untuk profitnya gitu. Oke, Oke, jadi itu teman-teman di rumah. Jadi seorang Gede Hidayah walaupun memang disupport sama bundanya, apapun yang dia minta waktu kecil ada, tapi dia enggak menjadikan sebuah hal itu jadi sebuah manja di masa yang sekarang. Karena sekarang dia bisa berbisnis dan dia tahu bagaimana prosesnya dalam bisnis itu cukup ribet ya kan. Mencari uang di bisnis itu cukup kompleks, yang jadinya sekarang menjadi sebuah knowledge atau ilmu baru untuk bisa lebih menghargai uang di kehidupan yang akan datang. Dan malah jadi kayak pembentukan karakter yang baru juga ya, lebih menghargai uang, lebih memperhitungkan ketika mau keluarin uang gitu ya. Itu ada prosesnya lah, yang pernah jadi star syndrome sampai akhirnya sekarang ya udah gue dipuji kayak gimana juga ya udah biasa aja gitu ya. Jadi kayak prosesnya tuh ada gitu loh. Oke, thank you Gede Hidayah. Bisnisnya semoga semakin lancar dan konten kreatornya banyak yang nonton. Nanti kita undang buat ke pabrik kita untuk live streaming dan juga konten ya. Thank you buat semuanya. Stay tune di From Zero to Hero. Thank you. Thank you Kak. Nanti komen apa?